Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Putri Maharani, nomor presensi 27, NIM 14014191126 dari Rombel C. Akan menyampaikan presentasi dari kelompok kami, kelompok 9 yang beranggotakan Rizky Putri Maharani, yang kedua Adinda Fitri Priskaningsih, yang ketiga Ika Aliftiani. Makalah kami berjudul Teknik Mengefektifkan Manajemen Kelas dan Administrasi atau Tata Usaha Kelas. Yang pertama adalah pengertian manajemen. Manajemen merupakan terjemahan dari kata pengelolaan. Karena terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, maka istilah Inggris tersebut kemudian di Indonesia akan menjadi manajemen. Arti dari manajemen adalah pengelolaan, penyelenggaraan, ketata laksanaan, penggunaan sumber daya alam secara efektif untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan. Maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan atau manajemen adalah penyelenggaraan atau pengurusan agar sesuatu yang dikelola dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien. Dari beberapa pendapat para ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen kelas merupakan upaya mengelola siswa di dalam kelas yang dilakukan untuk menciptakan dan mempertahankan suasana atau kondisi kelas yang menunjang program pengajaran dengan jalan menciptakan dan mempertahankan motivasi siswa untuk selalu mengikuti keterlibatan dan berperan serta dalam proses pendidikan di sekolah. Yang kedua, implementasi manajemen kelas dalam meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Manajemen kelas menggambarkan keterampilan guru dalam merancang, menata, dan mengatur kurikulum menjabarkan ke dalam prosedur proses belajar mengajar dan sumber-sumber belajar, serta menata lingkungan belajar yang merangsang untuk tercapainya suasana proses belajar yang efektif dan efisien. Hal ini bisa dilakukan melalui beberapa cara, seperti melaksanakan ketatausahaan kelas, pembinaan kedisiplinan kelas, pendekatan pengelolaan kelas, atau pendekatan guru kepada muridnya. Dalam kegiatan belajar mengajar terdapat dua hal yang turut menentukan berhasil tidaknya suatu proses belajar mengajar, yaitu pengelolaan kelas dan pengajaran itu sendiri. Kedua hal itu saling bergantung. Keberhasilan pengajaran dalam arti tercapainya tujuan-tujuan instruksional sangat bergantung pada kemampuan pengelolaan kelas. Kelas yang baik dapat menciptakan situasi yang memungkinkan siswa belajar sehingga merupakan titik awal keberhasilan pengajaran. Siswa dapat belajar dengan baik dalam suasana yang wajar, tanpa tekanan, dan dalam kondisi yang merangsang untuk belajar. Mereka memerlukan bimbingan dan bantuan untuk memahami bahan pengajaran dalam berbagai kegiatan belajar. Apabila pengaturan kondisi kelas maksimal dengan sendirinya, besar kemungkinan proses pembelajaran akan berlangsung secara maksimal pula. Faktor penghambat manajemen kelas dalam meningkatkan efektivitas proses belajar. Kewenangan penanggungan masalah pengelolaan dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, masalah yang ada dalam wewenang guru, yang kedua, masalah yang ada dalam wewenang sekolah sebagai lembaga pendidikan, yang ketiga, masalah yang ada di luar wewenang guru bidang studi dan sekolah. Selain masalah di atas, ada juga beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam manajemen kelas, antara lain adalah yang pertama, faktor guru, yang kedua, faktor peserta didik, yang ketiga, faktor keluarga, yang keempat, faktor fasilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Fitri Priskaningsih dan NIM 14014191128, nomor presensi 28. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Untuk yang pertama, usaha yang ditempuh dalam manajemen kelas sehingga dapat meningkatkan proses belajar mengajar.
Nah, untuk meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar, terdapat 4 langkah yang dapat ditempuh dalam proses manajemen kelas yang efektif. Yang pertama, menentukan kondisi kelas yang diinginkan. Yang kedua, menganalisis kondisi kelas yang nyata. Yang ketiga, memilih dan menggunakan strategi pengelolaan. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu menilai efektivitas pengelolaan. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu administrasi atau tata usaha kelas. Nah, untuk submateri pokok yang akan kita bahas yaitu yang pertama, pengertian tata usaha kelas, yang kedua, jenis-jenis tata usaha kelas, yang ketiga, aspek kegiatan tata usaha kelas, dan yang keempat yaitu peranan guru dalam tata usaha kelas. Langsung saja untuk yang pertama. Pengertian tata usaha kelas. Tata usaha kelas adalah kegiatan menghimpun, mencatat, mengadakan dan menggandakan, mengirim dan menyampaikan berbagai keterangan tertulis dalam suatu kelas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan di dalam program kelas sebagai unit kerja. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis tata usaha kelas. Ada dua macam jenis-jenis tata usaha kelas. Yang pertama catatan kelas dan yang kedua catatan bagi guru. Nah, catatan kelas ini dikhususkan untuk siswa untuk mencatat kegiatan yang dilakukan siswa. Contohnya daftar presensi, kemudian catatan pekerjaan siswa dan lain sebagainya. Untuk catatan bagi guru ini dikhususkan untuk guru untuk kepentingan efektivitas pekerjaan yang dilakukan, contohnya membuat silabus, kemudian buku nilai, dan lain sebagainya. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Luftiani, NIM 14014199129, nomor presensi 29. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Yang pertama yang akan dibahas yaitu mengenai aspek-aspek kegiatan tata usaha, yaitu mencakup kegiatan menghimpun, mencatat, kemudian mengolah, mengirim, dan menyimpan data-data yang berkaitan dengan kelas dan sekolah yang nantinya akan digunakan oleh seorang guru dalam mengambil keputusan. Kemudian yang kedua yaitu mengenai peranan guru dalam tata usaha. Di dalam sekolah, tugas utama seorang guru adalah mengelola proses belajar mengajar. Akan tetapi, guru juga memiliki peran dalam kegiatan administrasi sekolah, terutama ketatausahaan sekolah. Dalam lingkup administrasi atau ketatausahaan sekolah, guru memiliki peranan yang sangat penting. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh seorang guru dalam kegiatan ketatausahaan di sekolahnya. Di antaranya yaitu pencatatan murid, pencatatan tentang guru, pencatatan proses belajar mengajar, dan juga penerbitan buku-buku tata usaha. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.